Pada zaman dahulu, di kerajaan makmur bernama Parahyangan, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Ia sangat gemar menenun. Suatu hari, Dayang Sumbi menenun di teras istana. Entah mengapa, hari itu ia merasa sedikit pusing dan lemas. Sementara itu, benang pintalnya berkali-kali jatuh. Dayang Sumbi menjadi malas mengambilnya. Karena jengkel benang pintalnya terus jatuh, ia pun berkata, Barang siapa yang mengambil benang pintalan itu untukku, jika dia laki-laki, aku akan bersumpah dia akan menjadi suamiku. Siapa gerangan yang mengambil benang pintalan itu? Kenapa dia tidak ada di sini? Akulah yang mengambilkannya untukmu, Dayang Sumbi. Hah? Ternyata kamu, Tumang. Berarti kamu akan menjadi suamiku. bagaimanapun Dayang Sumbi tidak bisa mencabut sumpahnya. Dia pun menikah dengan Tumang. Hasil pernikahan mereka lahirkan seorang bayi laki-laki yang berwujud manusia yang diberi nama Sangkuriang. Dayang Sumbi, tolong jangan katakan kepada anak kita jika aku adalah ayahnya. Baiklah, Tumang. Aku tidak akan pernah memberitahu Sang Kuryang kalau dia adalah anak kita. Sangkuriang tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat, lincah, dan cerdas. Tumang pun selalu mengikuti Sangkuriang kemanapun dia pergi, serta mengajarkan kesaktian yang dia miliki. Ayo kita bermain, Tumang. Sangkuriang mengira Tumang adalah anjing peliharaan semata. Dia tidak mengetahui bahwa dia adalah ayahnya. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang berburu binatang untuk pesta di istana. Sang Kuryang, pergilah ke hutan untuk berburu untuk jamuan di istana ya. Baiklah, Bu. Aku akan mendapatkan hasil yang banyak. Sangkuriang pun pergi ke hutan ditemani Tumang. Sayangnya, sampai hari gelap, ia tidak mendapatkan hasil buruan. Karena jengkel, akhirnya Sangkuriang membunuh Tumang dan menyerahkan dagingnya sebagai hasil buruan untuk pesta di istana. Dayang Sumbi tidak mengetahui bahwa daging itu adalah Tumang. Ia mengira itu daging hasil buruan. Bunda, ini hasil buruan untuk pesta nanti. Wah, terima kasih ya Sang Kuryang. Ya, Setelah pesta usai, Dayang Sumbi menanyakan keberadaan Tumang yang tidak kelihatan dalam pesta istana. Sang Kuryang, apakah kamu melihat Tumang? Ibu sudah mencarinya di mana-mana, tapi dia tidak ada. Bunda, aku membunuhnya kemarin dan kujadikan hewan buruan. Apa? Kenapa kamu melakukan hal itu? Dayang Sumbi tidak bisa menahan emosinya. Ia memukul Sangkuriang di kening hingga mengucurkan darah. Ampun, Bu, maafkan Sang Kuryang, Bu. Akibat perbuatannya yang sudah memukul Sangkuriang, Dayang Sumbi diusir dari istana oleh sang raja. Bagaimanapun, Sangkuriang adalah calon putra mahkota. Tidak ada yang boleh memukulnya. Dayang Sumbi pun akhirnya pergi meninggalkan istana. Waktu pun berlalu. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda tampan, sakti, dan disegani. Suatu hari, dia pergi berburu di hutan. Alangkah terkejutnya, dia bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik jelita. Siapa gadis itu? Wajahnya begitu mempesona. Pemuda itu tidak tahu jika gadis cantik itu adalah Dayang Sumbi yang tetap awet muda karena telah memakan hati suaminya, Tumang, dulu. Sangkuriang pun jatuh cinta pada pandangan pertama dan berniat melamarnya setelah mereka berdua tumbuh dewasa. Wah, gadis cantik, maukah akan menjadi istriku? Baiklah pemuda tampan, aku bersedia untuk menjadi istrimu. Namun, sebelum hari pernikahan mereka, Dayang Sumbi menemukan bekas luka di kening Sangkuriang yang sama persis dengan anaknya dulu. Ya Tuhan, ternyata pemuda ini Sang Kuryang anakku. Luka di keningnya sama seperti dulu. Dia memang anakku. Dayang Sumbi segera berusaha mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya dengan Sangkuriang. Sang Kuryang, kamu bisa menikahiku, tapi kamu harus menuruti satu permintaanku. Apa gerangan permintaanmu, wahai gadis cantik? Dayang Sumbi sudah memikirkan syarat itu, suatu hal yang tidak mungkin dipenuhi Sangkuriang. Kamu harus bisa mengubah bukit itu menjadi bendungan dan perahu yang besar untuk menyeberangi bendungan itu. Semua harus sudah selesai sebelum terbit fajar. Permintaan Dayang Sumbi sungguh berat, namun Sangkuriang tidak ingin kehilangan Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan mewujudkan semua permintaanmu. Sangkuriang mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Dia mengundang seluruh makhluk halus dan jin untuk membantunya. Kesaktiannya ini
Dulu diajarkan oleh ayahnya, Tomang. Mereka lalu bekerja semalaman menutup sungai dan mata air dengan lumpur dan tanah. Hahaha. Akhirnya aku bisa mengubah bukit ini menjadi bendungan. Saat semua sudah terbendung, Sang Kuryang pergi menebang pohon raksasa dan mulai membuat perahu yang sangat besar. Dayang Sumbi mulai gelisah sebab pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai, padahal fajar masih lama. Aduh, bagaimana ini? Aku harus mengagalkan usaha Sang Kuryang sebelum terbit fajar. Dayang Sumbi berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan agar usaha Sang Kuryang gagal. Oh Tuhan, bagaimana mungkin aku menikah dengan anakku sendiri? Itu tidak mungkin. Tolonglah percepat fajar datang agar semua makhluk halus itu pergi dan tidak ada yang membantu Sang Kuryang menyelesaikan pembuatan perahu besar itu sebelum fajar tiba. Apa? Sudah pagi. Padahal perahu yang membuat belum jadi. Sang Kuryang sangat marah saat mengetahui jika ia ditipu. Apa sebenarnya kamu? Kamu sudah menipuku. Bagaimana mungkin aku bisa menikahimu, Nak? Sesungguhnya aku adalah Dayang Sumbi, bukan Dungmu. Tidak mungkin. Aku sudah terpercaya dengan ucapanmu itu. Tidak benar. Ibumu Sang Kuryang, ibu kandungmu. Kemudian Sang Kuryang menendang perahu buatannya hingga terlempar jauh. Perahu itu jatuh dengan posisi terbalik.